Oke, pertemuan kali ini saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Kemudian, ya tetap semangat ya. Masih pagi ini, jadi teman-teman jangan ngantuk-ngantukan ini. Baru jam 10 belum ada ini. Ini saya sudah mencoba menggunakan Zoom meeting ya. Nanti ke depannya, insya Allah kita akan menggunakan konferensinya menggunakan aplikasi Zoom meeting. Terus kemudian kita sudah masuk ke dalam materi. Itu. Yang sebelumnya kan kita perkenalan kemarin itu mengenai bagaimana kontrak belajar kita. Terus di sini kita akan membahas lebih lanjut detail dari apa itu pemrograman lanjut ya itu ya. Itu di dalamnya kemarin saya sudah memberikan beberapa informasi ya untuk menyampaikan beberapa informasi mengenai nanti yang akan dipelajari itu sesuai dengan RPS seperti itu. Nah, rencananya kan seperti itu nanti ya. Kemungkinan bisa kita itu diusahakan untuk bisa terpenuhi semuanya. Kalau misal enggak ya semoga tidak hanya mencapai 80 atau 75%. Kalau bisa ya 90% kita bisa mencapai untuk pembahasan yang ada dalam RPS ya itu. Terus kemudian review dulu dari konsep pemrograman yang kemarin. Gitu. Jadi kita kemarin belum sampai ke apa yang namanya detail dari fungsi ya itu nanti kita pelajari pelan-pelan apa itu fungsi, kemudian nanti bagaimana kalau misal kita terapkan dalam orientasi objek dengan nama metode itu nanti seperti apa. Di sini saya review sejenak nih mengenai data structure kemarin. Data structure kemarin itu ada apa saja kira-kira teman-teman? Ada apa saja kira-kira data structure yang telah kita pelajari ada apa saja? Halo? Halo? Halo Mas Arif Firmawan, kira-kira ada apa saja data structure itu? Atau Mbak Dian Retna Wulandari, data structure itu apa? Kemarin ada apa saja? Kira-kira. Kok pada diam saja ya? Halo? Halo? Yang lainnya yuk. Atau Mas Ulfa, wes. Mas Ulfa, data structure itu kemarin ada apa saja? Data list, Pak. Sama apa lagi? Dalis? Apa ya? String. Apa ya? Apa set? List, tuple, set, sama apa lagi? Sama dictionary gitu ya. Jadi ada list, tuple, set, sama dictionary. Oke, terus kemudian ada ada karakteristiknya itu beda-beda ya. Karakteristiknya itu salangnya beda-beda. Ya, kalau semisal tuple itu yang seperti apa? Set itu yang seperti apa kira-kira? Masih ingat nggak kira-kira? Kalau tuple termasuk immutable objek, Pak. Terus? Dicirikan dengan bentuknya itu dengan kurung bulat. Kalau set itu termasuk mutable objek, dicirikan dengan bentuk kurungnya itu kurung siku, Pak. Kurung siku? Ya, kurung kurawang. Kurung kurawal. Betul. Jadi kalau set itu kurung kurawal, kalau kurung siku itu adalah list, Pak. List itu. Kemudian untuk kalau misal saya ingin menyimpan data secara unik itu berbeda satu dengan yang lain. Itu kira-kira saya harus menggunakan apa? Set, Pak. Set, oke ya. Terus kemudian nih, kalau saya ingin menggunakan nanti indeks dari data structure itu nanti bisa berbentuk teks. Semisal A, titik 2 itu isinya Agung, B, titik 2 isinya Beni, ya gitu. Itu nanti saya harus menggunakan data structure dengan apa? Tipe apa? Atau dengan yang mana? Data structure yang mana? Oke, dictionary ya, paham ya.
Ya, Pak. Jadi kaitannya kalau nanti kita ingin melakukan atau pengen menerapkan kustomisasi terhadap indeks atau key-nya, itu berarti kita bisa menggunakan dictionary. Jadi di sini sudah paham ya bagaimana apa itu perbedaan dari setiap data structure tadi. Ada list, ada tuple, ada set, ada dictionary. Terus kemudian adakah yang ingin teman-teman tanyakan mengenai penggunaan data structure? Kita tadi review sejenak. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya coba untuk implementasi. Oke, sudah ada seperti itu. Ini ada highlight. Terus ada B. Saya share screen dulu. Oke, kayak ini ya. Jadi di sini saya akan mencoba membuat sebuah sebuah data structure itu apa data structure yang saya buat di sini ini adalah dictionary ya. Nah, saya membuat isinya itu ada key-nya ada A dan B, kemudian isinya ada A itu mangga, B itu misal pepaya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya dalam penulisan sebuah data structure seperti ini kaitannya dengan indeks ya. Ini kan dictionary ya, ada A sama B itu. Kalau saya biasanya kalau menggunakan penulisan pada key itu saya menggunakan petiknya 1 kalau key loh. Nah, itu. Baru nanti kalau kita menggunakan nama akomodasi value-nya itu berbentuk teks itu petik 2 gitu. Umumnya saya seperti itu. Jadi di sini ada perdebatan kapan kita harus menggunakan petik 1, kapan bisa menggunakan petik 2. Itu sebenarnya opsional itu, tergantung teman-teman itu. Cuma kaitannya gini, nanti kok semisal kita bertemu ya dengan teks yang di situ ada tanda petik 1-nya di atas seperti apa ya? Seperti gini. Ini Jumat. Nah, kayak gini. Ini kalau kita menggunakan petik 1 di sini nanti akan ada masalah nih. Nah, makanya kita menggunakan petik 2 di sini. Jadi saya seperti itu kaitannya kalau nanti kita menggunakan key-nya itu berbentuk string ataupun teks ataupun karakter itu saya menggunakan petik 1. Kemudian nanti kalau kita sudah masuk ke value itu kan biasanya kalimat atau kata ya itu saya menggunakan petik 2 seperti itu. Kaitannya di situ. Jadi silakan teman-teman mau seperti apa style typing-nya itu kalau saya seperti ini. Mau mengikuti saya juga bagus silakan. Saya mempunyai variabel buah. Buah itu adalah data structure tipenya list. Kemudian di dalamnya ada mangga, pepaya, sama anggur. Semisal saya ingin memanggil mangga, saya gimana caranya? Ada yang tahu? Kira-kira gimana? Print. Kemudian print kemudian apa ya? Ayo. Halo, Mbak Cindy gimana ayo? Print kemudian yang saya tulis di sini apa? Atau Mas Agung? Print kemudian Print A. Print A. A. Halo, gimana? Atau yang lainnya? Masuk print A, saya pengen manggil mangga loh. Ayo gimana, ayo. Ada yang tahu? Mas Arief? Indeksnya bukan, Pak. Memanggil value-nya, maaf, value-nya. Manggil value-nya. Value dari A itu gimana? Atau pengen manggil pepaya itu loh. Isi dari pepaya, isi dari B, atau pengen melakukan printing pepaya itu gimana caranya? Ada yang tahu? Mas Arief gimana? Ini adalah buah. Kemudian di sini kalau mangga ya A gini ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau dictionary bisa dipanggil secara langsung.
Misal pengen memanggil anggur, ya buah C, anggur, seperti itu. Kalau pengen manggil pepaya, buah B, seperti itu. Jadi ada nama variabelnya dalam kurung kotak ini, di sini ada key-nya. Nah, karena kenapa kok saya menggunakan petik 1? Karena di sini key-nya itu berbentuk karakter B, C, A, kayak gitu. Seperti itu. Jadi paham ya cara penggunaan dictionary ya, karena kemarin kita belum membahas secara dalam apa itu dictionary. Kemudian sama, kalau list juga hampir sama. Tinggal memanggil indeksnya itu pakai angka kalau list. Contoh ya, misal ada di sini ada komputer. Kemudian ada mereknya, semisal Axio. Kemudian HP, kemudian ada Dell. Nah, ini list karena dia menggunakan kurung kotak ya. Kalau kita ingin memanggil HP, itu gimana caranya? Dia yang tahu, Mas Arief gimana? Oke, next Pak. Indeksnya, Pak. Indeks Nah, berapa? jadi di sini ditulis apa kira-kira? Komputer, terus kemudian? 1, Pak. 1, Pak. Indeks ke 1. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah paham ya penggunaan data structure secara umum ya. Itu yang itu secara umum seperti itu cara pemanggilannya. Nanti kalau untuk lebih detailnya itu nanti silakan teman-teman bisa cek lagi coba di modul. Nanti tak kasihkan modulnya untuk menganalisis sama data structure sama dictionary ini. Gitu. Jadi itu pembahasan mengenai data structure itu. Coba kita exit dulu. Oke, saya clear. Oke, terus kemudian setelah itu apa lagi ya itu. Nanti kita akan membahas bagaimana cara penerapan fungsi. Ada yang namanya function pada Python ya itu. Oke, jadi apakah teman-teman sudah paham apa itu fungsi atau function? Sudah paham atau belum kira-kira? Ada yang bisa memberikan informasi atau menyampaikan apa itu ke saya? Kira-kira apa fungsi atau function? Kemarin ada yang menggunakan dev itu ya. Nah, itu pas saat pembuatan project akhir itu loh. Ada dev seperti itu, kemudian itu adalah fungsi atau function di dalam Python. Ada yang bisa menjelaskan saya kira-kira? Silahkan. Mas Mahmud Al-Fatah, kira-kira apa? Halo? Mas Halo, Mahmud? Kira-kira apa function itu? Ada yang bisa menjawab ya? Mas Mahmud kira-kira apa? Kurang paham, Pak. Gimana? Kurang paham saya, Pak. Kurang paham, oke. Yang lainnya, Mas siapa nih? Mas Ulfa. Fungsi itu blok kode yang berjalan jika dipanggil, bukan sih, Pak? Fungsi itu adalah blok kode, dia bisa berjalan apabila dipanggil fungsinya ya. Ya. Oke, bisa, sudah mengarah ke situ. Yang lainnya gimana? Mbak Dian Retna Wulandari, ayo. Apa fungsi? Kira-kira apa? Halo Mbak Dian. Mbak Dian, halo. Mbak Dian Retna Wulandari. Mbak Junita, Mbak Junita apa kira-kira fungsi? Maaf Pak, saya belum tahu persis apa itu fungsi. Oke, jadi gini, teman-teman gini, kita berpikir secara dulu ya, secara apa ya, teoritis yang secara agak abstrak dikit lah, kita belum ke implementatif gitu. Teman-teman pernah apa namanya menemukan sebuah masalah gitu. Kemudian masalah itu ternyata memiliki sub-sub masalah yang sekiranya harus kita selesaikan satu persatu. Contohnya nih,
kalau semisal teman-teman ingin lulus tepat waktu kayak gitu, itu apakah masalah atau tujuan? Nah itu. Jadi kaitannya masalah dengan tujuan itu beda tipis ya. Kita kalau ada masalah pasti kan ingin kita selesaikan. Nah tujuannya mau ngapain kayak gitu. Di sini itu tadi semisal kita ingin lulus tepat waktu kayak gitu. Nah, kalau kita ingin lulus tepat waktu kan pasti ada beberapa constraint kaitannya dengan nanti kalau kita pretili satu persatu atau kita coba kita analisis secara detail itu nanti kan kita akan bisa tahu kalau lulus tepat waktu itu parameternya atau hal-hal yang mendukung untuk apa saja atau biar saya bisa seperti itu kayak gitu. Contohnya yang pertama itu agar saya itu setiap IPS semesternya mendapat nilai bagus. Nanti kan lulus tepat waktu terus kemudian IP semesternya dapat bagus kayak gitu. Kemudian yang lain, ternyata saya harus rajin berangkat ke kampus umpama kayak gitu. Nah, itu terus kemudian untuk menunjang dari portofolio di perkuliahan saya harus ikut organisasi seumpama. Berarti kan kita pretili dulu tuh. Yang pertama gitu kita harus semisal kalau kita bertujuan untuk tujuan yang pertama saya buat breakdown kayak sudah jaga ini. Ini lulus Pretili apa, Pak? dalam Pretili apa, Pak? Pretili itu kita pisahkan satu persatu itu. Jadi itu bahasa Jawa ya Mas ya. Jadi besok kalau di Jogja ada yang namanya pretili itu boleh dipretili dipisahkan satu persatu gitu. Seperti itu. Gitu. Terus gini aja saya share biar enak. Oke, nah. Nih, ada ini problem kan, problem kita kuliah. Nah, kuliah itu problem atau enggak? Itu silahkan teman-teman definisikan. Kalau kita kuliah kan berarti kita pasti harus nanti kalau kita sudah kuliah terus kemudian dibiayai orang tua atau biaya sendiri kan utamanya kita harus lulus ya. Berarti kan tujuannya kita harus lulus atau saya harus lulus. Dan lulusnya itu pengennya tepat waktu. Tidak asal-asal lulus selama 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun kayak gitu pengerjaan skripsi ataupun apa bukan seperti itu, tapi lulusnya tepat waktu ya. Kalau bisa ya 3,9 itu 8 semester lah udah lulus kayak gitu. Itu. Kemudian problemnya kita kuliah, tujuannya saya harus lulus tepat waktu. Terus kemudian di situ ternyata ada beberapa kaitan sub-problem. Nah, ini problemnya. Ada sub-problem yang harus kita selesaikan. Itu apa yang pertama? Semisal kaitannya dengan lulus tepat waktu itu apa? Berarti saya harus tepat waktu dan hasilnya memuaskan. Subproblemnya yang pertama berarti nilai ya. Kalau memuaskan kaitannya dengan nilai ya. Nilai nanti IP kumulatif, IP kumulatif itu berarti harus bagus. Nah itu. Kemudian subproblem pertama ini. Kemudian subproblem yang kedua. Semisal memiliki portofolio. Nah, kemudian ada lagi nih. Memiliki subproblem yang ketiga. Semisal efisien itu resource ya, efisien lah ya, efisien dalam pengeluaran kayak gitu. Kayak gitu. Jadi di sini kan ada subproblem ya. Ternyata kalau kita ingin lulus kuliah tepat waktu dan hasilnya memuaskan, ternyata ada beberapa subproblem yang harus kita selesaikan.
Berarti kalau harus memuaskan itu IPK-nya harus bagus nih. Kemudian nanti kalau pas lulus saya memiliki portofolio juga nih. Kemudian untuk menghemat anggaran perkuliahan, itu katanya dengan apa nanti biar tidak menghabiskan banyak biaya, yaitu saya harus entah itu mencari beasiswa atau kerja ataupun yang lain nih. Nah, itu. Ini kemungkinan dari subproblem ini bisa kita jabarkan lagi nih ke beberapa subproblem lagi nih. Cuma ini untuk contoh dulu. Nah, itu. Subproblem yang pertama. Berarti kan kita harus mencari tujuan ya. Tujuannya itu tadi nilai IP-nya bagus atau problemnya itu. Kemudian untuk mencapai itu kita harus gimana? Nah, itu. Dunia harus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Berarti harus belajar. Terus di sini memiliki portofolio yang bagus berarti dunia harus apa? Mengikuti organisasi semua. Aktif di kegiatan perlombaan semua. Nah, kemudian yang ketiga problemnya. Efisien dalam pengeluaran. Berarti kita harus gimana nih? Oh, mencari beasiswa kah? Perkuliahan. Atau kerja kayak gitu. Nah, ini pilihan masing-masing ya. Kalau semua mau bisa mencari beasiswa, mendingan mencari beasiswa itu tadi. Nah, di sini ternyata ada problem seperti ini. Nah, ini secara teorikal ya. Jadi kalau kita implementasikan, sebenarnya fungsi atau function itu adalah kaitannya nanti implementasi dengan bagaimana kita cara memecahkan masalah dalam beberapa subproblem itu tadi. Gitu. Kalau ini kan secara realitas atau permasalahan secara realitas. Kalau seumpama nih di sini nih kita memiliki problem nih, problemnya apa? Ini secara implementatif ya, ini beda lagi kan. Implementatif. Problemnya kita ternyata ingin membuat atau menyelesaikan permasalahan penghitungan bangun ruang 3 dimensi itu ada tabung, nah kayak gitu, tabung. Nah itu kaitannya seperti itu. Berarti tujuannya itu menyelesaikan tadi. Itu permasalahannya itu penghitungan bangun ruang tabung. Nah itu yang dihitung apa? Tiga dimensi tadi. Bangun ruangnya yang dihitung apa? Ternyata tujuannya kita ingin menghitung mencari luas, volume tabung kayak gitu. Mencari volume tabung itu berarti kita bisa menggunakan rumus apa kira-kira? Setengah alas ya, setengah alas, jari-jari, ya toh kita mencari luas lingkarannya dulu toh, pi r kuadrat toh. Kemudian kita kalikan tinggi toh kalau volume tabung, ya enggak kira-kira? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Mencari volume tabung itu rumusnya apa? Oke, kita ketahui. Volume Luas alas kali tinggi, Pak. Volume berarti itu adalah luas alas kali Tinggi. tinggi. Bisakah ini, tujuannya ini kita pecah lagi untuk dalam subproblem lagi? Bisa nggak kira-kira? Bisa, Pak. Kita cari apa dulu pertama? Luas alas ya. Betul, berarti kita harus mencari masalahnya berarti bagaimana mencari luas alas. Nah, itu. Kemudian yang kedua, subproblem lagi, bagaimana mencari volumenya. Kita mencari luas alas, berarti kan kita nanti harus tahu dulu ya.
Nah, itu dunia. Luas alas berarti dia itu, kalau tadi kan tabungan pasti berbentuk lingkaran ya. Berarti di sini luas alasnya itu adalah luas alas itu sama dengan Pi kali PR Pi, kuadrat. jadi oke, PR kuadrat. kali R kali kali R. Nah, kayak gitu semisal. Terus kemudian untuk mencari volume tabung ini kan sudah pasti ya, luas alas itu tadi, kemudian dikalikan tinggi. Seperti itu. Berarti ini nanti untuk mencapai tujuan mencari volume tabung, itu nanti kita bisa memecah nih solusinya ke dalam dua solusi. Subsolusi maksudnya, ke dalam dua subsolusi. Yang pertama kita cari dulu luas alasnya, baru nanti kalau sudah ketemu luas alasnya, baru nanti kita cari volumenya berapa. Gitu. Jadi di sini kalau semisal kaitannya kalau kita melakukan implementasi fungsi dalam program, itu berarti nanti kita berpikirnya, oh saya menemukan sesuatu yang kompleks nih di dalam permasalahan untuk diimplementasikan dalam program. Berarti saya harus memecahkan sesuatunya ke beberapa subfungsi atau ke beberapa fungsi nih kayak gitu. Saya ulangi lagi, kalau teman-teman menemukan atau bertemu dengan permasalahan yang kompleks itu dalam pemrograman, silahkan teman-teman dibagi permasalahan yang kompleks itu ke dalam sub-sub permasalahan yang kecil-kecil kayak gitu. Baru nanti bisa kalau sudah didetailkan itu kan nanti bisa kita kerjakan. Nah, itu kemudian kalau mau kita kombinasikan ke dalam solusi permasalahan yang kompleks tadi itu silahkan. Jadi yang paling penting kita ketahui permasalahannya, kita analisis, kemudian kita jabarkan dalam sub-sub permasalahan. Kemudian kita coba untuk selesaikan satu persatu solusi dari setiap permasalahan itu untuk mencapai solusi permasalahan yang kompleks itu tadi. Intinya di situ. Jadi fungsi itu digunakan untuk memecah solusi permasalahan seperti itu. Biar yang kita kerjakan itu tidak terlalu abstrak kalau kita pikir sendiri. Maksudnya kalau masalah yang kompleks kemudian kita pikir sendiri tanpa kita jabarkan kan pasti kita akan pusing ya. Nah, tapi kalau misalnya kita jabarkan, kita detailkan, kita analisis itu nanti akan ternyata untuk mencapai sana itu kayak gini loh. Nah, ada masalah kayak gini yang saya harus selesaikan dulu yang pertama. Yang kedua, setelah itu ada masalah ini lagi loh, saya harus selesaikan dulu. Kemudian ada masalah apa, setelah selesaikan dulu, baru nanti bisa mencapai solusi yang optimal itu tadi. Seperti itu, kaitannya secara pengertian ya, itu fungsi itu seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan, atau masih ada yang bingung? Cukup, jelas? cukup jelas, Pak. Konsep dari pemahaman fungsi sudah cukup jelas ya? Oke, terus kemudian kita di sini ingin mencoba nih. Kita ingin mencoba bagaimana penerapan fungsi untuk penghitungan dari volume tabung itu tadi. Jadi pertama kan berarti kita harus analisis identifikasi dulu variabel yang nanti kita gunakan itu apa ya. Oh, ternyata ada variabel P, ada variabel jari-jari, ada variabel tinggi kayak gitu. Berarti di sini yang nanti akan kita inputkan apa nih? Kita semisal membuat sebuah program volume tabung. Di sini ada def, ini luas alas. Tadi kan kita sudah identifikasi ya, def luas alas, kemudian luas alas itu apa? Ternyata pi. Kok bisa? Nah, L sama dengan pi dikalikan R pangkat 2 kayak gini boleh, atau R kali R juga silahkan. Kemudian kaitannya nanti yang akan dikembalikan apa? Reaction itu adalah L. Dan buat lagi def volume tabung. Nah, kemudian ada ini V, saya tampung ke dalam V, kemudian ada luas alas atau L dikalikan T. Ini luas alas lingkaran biar enggak bingung.
Oke, nah terus kemudian di sini kita coba identifikasi apa yang harus kita masukkan. Contohnya di sini adalah P. P input, masukkan nilai P. Oke, kemudian R. Ini float juga. Input, masukkan nilai R, kayak gitu. Kemudian ini adalah volume. Volume apa? Volume tabung, misal. Oh, ternyata di sini saya sudah buat untuk mencari luas alas itu seperti itu. Berarti saya tinggal memanggil nih. Nama fungsinya apa? Ternyata nama fungsinya luas alas lingkaran. Alas lingkaran. Nah, di situ ternyata di dalamnya butuh apa nih? Butuh P sama R. Berarti di sini saya nanti akan buat dua parameter. Oke. Di sini ada yang namanya parameter. Parameter itu apa? Parameter itu adalah variabel secara lokal ya di sini. Yang nanti berada di dalam posisinya itu berada dalam kurung di dekatnya nama fungsi itu. Kalau di sini kan saya mencoba untuk memberi nama parameternya P, kemudian R. Ada dua variabel lokal yang saya gunakan untuk parameter itu, P sama R. Itu. Nah, di sini saya tulis P, R, itu kemudian di bawah juga saya tulis P, R. P ini nanti dihasilkan dari sini, R ini dihasilkan dari sini juga. Kemudian kalau sudah ketemu luas lingkaran gimana nih? Oh, ternyata itu kita langsung akan menghitung volume tabungnya nih ya. Volume tabungnya apa? Oh, ternyata nanti adalah di sini sudah ketemu luas lingkaran, itu kemudian kalikan T. Nah, berarti di sini kita coba nih tulisan dari pemanggilan volume tabungnya. Berarti volume tabung karena nama fungsinya volume tabung. Kemudian L ini akan diisikan dari sini hasilnya ini nanti, perhitungan ini. Kemudian T, T-nya itu nanti digunakan untuk apa itu? Untuk nanti di hasil luas lingkarannya dikalikan tinggi untuk bisa mendapatkan volume tabung. Nah, di sini kan kita perlu inputan T juga berarti. Masukkan panjang tinggi tabung. Seperti itu. Masukkan nilai jari-jari. Semisal seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, ini jangan lupa kurungnya nih. 1, 2, buat kurungnya tutupnya juga 2. Kalau sudah kita save nih. Kita coba save. Kemudian V tabung. Titik PY jangan lupa. Nah, seperti ini ya. Kita eksekusi, coba. Oke, saya eksekusi dulu, stop share screen dulu. Kemudian saya akan share screen lagi. Oke, tadi kita sudah menuliskan tadi ya. Atau kita bisa share screen secara sebenarnya. Secara wall share screen itu gimana? Multiple advance. Kalau kita share screen semuanya itu gimana tuh? Oke. Version share screen. Coba yang ini. Oh, ini bisa yang version share screen ya. Oke. Oke. Kelihatan ya? Share screen-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Jalan, Pak. Jadi di sini tadi kita sudah menuliskan kodenya, kemudian kita coba untuk melakukan eksekusi nih dari fungsi yang sudah kita buat nih. Jadi kemudian
Python Workspace, coba, kemudian kita coba mencari atau mengeksekusi Python VitaBoom. VitaBoom itu di sini. Tanyakan VitaBoom. Nah, masukkan nilai pi, misal 22/7 ya. Atau ini bisa nggak ya seperti ini? Oh, ternyata nggak mau. Harus karena ini anggapnya bukan ini clear dulu. Anggapnya dia itu serat teks inputannya. Berarti pakai 3,14 saja nggak apa. Nilai jari-jari misal 7 nih. Nilai tinggi tabungnya berapa? Oh, ternyata 8. Ada error nih. Unsupported float integer. Oh. Pak, maaf Pak, itu Ya. variabel tinggi tabungnya nggak diganti. Oh ya, ini juga. Ini T. Ini float itu dikalikan nggak mau juga yang tadi. Unsupported. Ya, ini L-nya ini kan nggak mau ternyata. Float and in. Nah, itu anggapannya kan float and in. Berarti kan tadi kita padahal sudah masukkan ya. Float. Nah, itu. Atau kita buat di sini nanti PRT. Luas lingkaran. Oke. Kita coba Oke, kalikan. Oh. Sama saja kalau nggak salah. Coba saya clear dulu. 3,14. 7, 8. Oke, belum saya print. Ini kok nggak bisa gerak ya? Oh, bisa. Oke. Print. Ini volume tabung. Nah, seperti ini. Oke, coba kita eksekusi lagi. Nah, seperti ini. Pin-nya 3,14. Jari-jarinya 7. Tingginya 8. Volume tabung non. Oh, ini belum kita return ya ini ya. Jadi jangan sampai teman-teman kok miss. Di sini kan ada return ya. Return itu digunakan untuk nilai kembalian nanti. Nah, nanti saya jelaskan juga. Saya tambahkan dulu aja. Ini bisa buat return. Kenapa bisa diminta? Ini gimana tuh? Oh, ini return V kayak gitu. Ini saya tambahkan return V ini di situ. Kelihatan ya? Return V di sini. Nah, ini loh. Nah, saya tambahkan di sini. Coba eksekusi lagi nih. Clear. Nah, 3,14, 7, 8. Tuh kok masih non? Ada yang tahu? Kenapa non? Ayo, nah ini. Ada yang tahu kenapa non nih? Kenapa non? Ayo. Yang float itu apa sih Pak? Biasanya integer gitu kan Pak, bukan float gitu. Oh, float ini adalah tipe data ya. Kemarin ada float. Iya toh, ada float toh. Ada float, ada integer, ada string, ada str tuh loh. Nah, itu. Ya enggak kira-kira ya coba kita trace dulu satu persatu ya. Nanti kalau ada permasalahan kayak gini kita wajib trace satu persatu. Coba kita cek dulu apakah untuk luas lingkaran memang sudah jalan. Nah, kita save dulu coba ya berisi luas lingkarannya. Nah, ini 3,14. Ini 7, ini 8.
Oh, ternyata tingginya, kok tingginya? Ini sudah masuk nih, tadi kok nggak masuk? Nah, ini. Aduh, 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 aduh. Ternyata bisa ya. Tadi kok nggak bisa. Coba kalau ini tak hilangkan, tak komen. Kemudian lagi nih, clear. Oh, tadi belum saya save paling ya, saya juga lupa. Itu 3,14 dulu, oke, kita coba dulu aja. Oh bisa, tadi belum saya save berarti. Pas saya edit tadi itu. Jadi seperti ini. Nanti volume tabungnya 123 0,88 itu. Ya, kaitannya kalau kita misal ada permasalahan, itu wajib kita trace satu persatu sebenarnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Berarti kalau misal kok seperti ini, nah ini. Kok tadi nggak bisa muncul ya untuk volume tabungnya? Berarti saya cek dulu nih, luas lingkarannya apakah sudah betul nih. Nah, ini. Luas lingkaran di sini nanti berarti akan memanggil mana? Ini akan memanggil yang di sini. Nah, jadi kalau saya menulis luas lingkaran, kemudian di sini ada PR. Nah, ini. Jadi luas lingkaran. Aduh, gini. Nah, ini. Ada PR ini. Berarti ini itu adalah manggil yang bagian nomor 1 di sini. Nah, ini. Ini di sini. Itu. Saya ulang lagi, ini. Itu adalah manggil nanti yang di sini. Karena di sini kan ada 2 parameter ya, P dan R ini, berarti kita harus memasukkan 2 parameter juga. Parameter itu adalah variabel yang digunakan untuk melewatkan data, gitu. Inputan lah, untuk menginputkan. Nanti agar data itu bisa diproses. Di sini ada P, ada R. Nah, berarti nanti parameter PR ini saya masukkan ke sini. Nah, ini. Berarti kalau sudah saya masukkan ke sini, otomatis kalau saya memanggil ini, luas lingkaran ini, nanti, kok luas alas lingkaran ini, luas lingkaran. Atau luas lingkaran aja biar agak enak. Nah seperti ini. Itu ya. Kaitannya tadi. Jadi nanti untuk bisa memproses P dan R ini berarti kan kita membutuhkan untuk memproses luasnya ini kan kita membutuhkan P sama R ini. Nah ini berarti harus kita inputkan paling tidak 2 variabel itu dengan nilai masing-masing. Baru nanti kalau sudah kita memanggil luas lingkaran itu otomatis nanti setelah hasil pemrosesan dari fungsi yang di sini, ya itu kan tadi kan tak panggil ya luas lingkaran ini, kemudian saya proses di sini. L sama dengan P kali R kali R. Hasilnya saya kembalikan, atau return L. Hasil di sini saya kembalikan. Berarti nanti otomatis di sini langsung akan muncul nilainya tadi. Muncul nilainya tadi. Kalau sudah, nilainya dari luas lingkaran ini, nah ini. Karena ini ada fungsi, itu di dalamnya itu ada parameter yang jenisnya fungsi juga. Ada. Ternyata di sini ada yang namanya volume tabung nih. Volume tabung ini dia ada 2 parameter L sama T nih. L itu apa? Oh ternyata luas lingkaran. Berarti kan tadi kan udah nih kita udah dapatkan nilainya ya ini ya. Nah ini ingat ini ada koma. Jadi ini adalah parameter pertama. Ini adalah parameter kedua. Jadi di sini adalah parameter pertama juga L-nya ini parameter kedua. Otomatis tadi hasil dari luas lingkaran ini dia akan ditangkap di sini nanti. Nah, dan T-nya ini itu akan ditangkap di sini juga. Seperti itu. Volume tabung, itu ada L sama T. Berarti tadi kan L-nya kan sudah didapat ya, itu dari proses dari sini tadi. Luas lingkaran sudah didapat atau L-nya sudah didapat. Kemudian saya tambahkan T untuk menghasilkan volume tabung. Berarti di sini ada L kali T. Berarti hasil dari luas lingkaran kalikan T. Return V, ya, itu berarti kan ini ya dikembalikan. Berarti akan dikembalikan nilai volume tabungnya. Nah, di sini otomatis nanti akan menjadi nilai yang nanti kembalian dari sini. Nah, berarti luas lingkaran kalikan tinggi nanti akan ditangkap di sini. Kemudian saya printkan ke dalam volume tabung adalah kurung kurawal kayak gini. Ini format standar untuk printing. Kemudian format, nah isinya tadi apa dari volume tabung. Variabel volume tabung ini nanti akan mengisikan
di sini ya nilainya. Jadi ini itu mengambil dari sini, nilainya apa nanti akan diprintkan di sini. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan nggak kira-kira dari teman-teman? Jadi kemarin ada float, ada integer, ada string, itu adalah tipe data ya. Jadi teman-teman jangan bingung, kok kemarin kita menggunakan integer Pak, atau int, atau menggunakan str, kok belum menggunakan float kayak gitu. Nah, float kan kita bisa menggunakan dalam tipe pecahan, 3,14, 3,12 kayak gitu. Kalau integer kan umumnya atau kita pakai dalam bilangan bulat 1, 2, 3 kayak gitu. Kalau str atau string itu biasanya menggunakan teks atau paragraf ataupun yang lain. Gitu. Ada yang masih kurang jelas? Ada yang ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Iya. Untuk fungsi def, itu kita harus ya, Pak, apabila kita nggak menulis def, apakah program masih berjalan, Pak? Def ini adalah menggunakan, def ini adalah definisi fungsi. Def itu definition ya, definition fungsi itu tadi. Nah, itu. Harus kalau teman-teman menggunakan fungsi, itu harus menggunakan def. Def, kemudian nama fungsinya apa, kemudian parameternya kalau memang ada itu apa, kalau misal tidak ada, bisa nggak Pak dikosongi parameternya? Bisa. Tapi umumnya kita akan menyediakan parameter seperti ini digunakan untuk pemrosesan atau untuk melewatkan data ya, agar bisa diproses di dalam fungsi ini. Jadi saya ulangi, kita wajib menuliskan def, namanya fungsinya apa, kemudian parameter itu opsional kalau memang ada. Kemudian kalau sudah kita tuliskan parameter itu jangan lupa titik 2, di bawahnya itu biar dia dianggap badan dari fungsinya yang kita buat, atau kaitannya nanti dengan proses apa yang akan diproses dalam fungsi itu tadi, itu berarti harus ada white space, ada jarak antara kiri kanan ini. Berarti menjorok 1 itu nanti ini adalah isi dari fungsinya itu tadi. Jangan lupa, kalau teman-teman ingin mengembalikan nilai yang diproses dalam fungsi itu menggunakan return. Di sini ada return V seperti ini, berarti dia akan mengembalikan nilai apapun itu dari proses L kali T ini. Itu seperti itu. Kalau teman-teman tidak ingin mengembalikan nilai, tidak maka return itu bisa, boleh gitu. Tapi kalau kaitannya kita maksudnya gini, kaitannya kita pengen ada apa yang akan kita proses ini. Ada yang akan kita proses, kemudian ada prosesnya, kemudian ada hasilnya. Nah, itu biasanya kan kita nanti ada inputnya itu apa, itu. Kemudian prosesnya mana, itu outputnya yang akan dikembalikan itu apa ya, itu seperti ini. Seperti itu. Bagaimana kira-kira? Terima kasih. Pak, sudah. Yang lain ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Ada nggak kira-kira? Cukup? Pak, ya. Izin bertanya. Silakan. Pak, kalau itu misal yang R itu pakai int, nanti programnya error nggak ya, Pak? Nah, Kan float. hal-hal seperti itu sebenarnya yang teman-teman wajib penasaran dan wajib dicoba. Error atau enggak ya Pak? Ya, coba kita. Yang R itu int ya, kayak gini. Oke, kita save, kemudian kita coba eksekusi. Di sini ada pattern tab. Nah, nilai pi-nya semisal 3,14. Jari-jarinya itu berapa? Semisal 8. Tabungnya itu berapa? Semisal 10. Ternyata seperti ini. Bisa ternyata ya. R. Karena apa? Karena ternyata inputan tadi kan ini angka bulat ya. Dan di sini juga bulat, cocok. Berbeda nanti kalau misal yang T ya ini ya. Masukkan tinggi tabung. Ini ternyata juga sama nih. Boleh nih. Nah, ternyata beda aja sama ini. Ini sama float ini ternyata sama nih. Nggak pengaruh nih. Pas kita menuliskan di sini tipe datanya float, ternyata kita menuliskan 10 tetap bisa nih. Tapi beda lagi kalau teman-teman gini. Aduh, gitu. Bentar, ini keklik kemana tadi? Beda kaitannya kalau teman-teman nanti memasukkan bukan angka ya. Misal masukkan nilai pi, ini teman-teman masukkan saya kayak gitu. Otomatis sudah ketolak ya. Gitu. Beda lagi kalau juga teman-teman misal nih memasukkan di sini nilai pi misal 3,14 ya. Oke, ini match ya. Match atau sesuai. Pecahan dengan pecahan sesuai.
Kemudian in ini. Kita mencoba masukkan pecahan ya, coba ya. Ini ada 2,5. Nah, ternyata kalau di sini kita definisikan secara integer, kemudian kita masukkan pecahan, ternyata tidak bisa nih, error nih. Invalid literal for in with base 10 2,5. Ternyata nggak bisa. Tapi kenapa kok pas kita itu ya, kita definisikan float, ini clear, kita definisikan float, 3,14 ya, oke cocok tuh. Kemudian kita definisikan float gitu, atau pecahan nih. Tadi nggak bisa ya, di integer gitu. Misal 4,0. Ini coba ulang lagi. Ternyata nggak bisa ya. Oke. Terus kemudian kita coba nih. Semisal kita membuat ini berarti harus angka bilangan bulat. Nah, float ini kan harusnya bilangan pecah ya. Tapi kita masukkan bilangan bulat. Nah, berarti oh ternyata float itu agak fleksibel. Kalau misal saya masukkan angka 8 itu gimana nanti? Nah, kita bisa cek nih. Coba kita mencoba untuk melakukan printing nih. Printing untuk mengetahui ya, print ini T. Kita coba print T-nya ya, format T. Oke, kita coba nih. 3,14 7 kita coba 8 ya. Ini harusnya kan bilangan pecah ya inputannya, tapi saya masukkan bilangan bulat 8. Nah, ternyata di situ dikonversi menjadi 8,0 lah, itu berarti lebih fleksibel vote itu. Dan diperbolehkan. Nah, nanti kalau misal teman-teman memasukkan bilangan bulat ke dalam tipe data float, itu nanti akan langsung dikonversi nih. Kalau 8 kan berarti sama ya nilainya dengan 8,0 itu. Nah, secara otomatis seperti itu. Jadi nanti akan ditambahkan 0 secara otomatis oleh interpreter Python itu sendiri. Itu. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Ada yang ditanyakan lagi, yang lainnya? Apabila dimasukkan, Ya. ya Pak, apabila dimasukkan nilai P-nya Pak 22/7 Pak, bagaimana Pak? Kalau memasukkan PIN-nya 2/7, nah, itu kita coba 22/7 Pak. 22/7 ya. Kira-kira nih error atau enggak kira-kira ya? Nah, Error. error. Karena ini ternyata dianggap sebagai string 22/7 itu. Jadi masukan itu tidak secara otomatis langsung bisa melakukan operasi aritmatika ya. Nah, anggapannya itu masih string pertama kali itu. Bukan kemudian 22/7 itu dicari hasilnya gitu. Itu. Berarti 22/7 itu nggak bisa. Kalau kemudian kita masukkan secara inputan, ada operatornya itu nggak bisa. Itu. Kalau kita memasukkan sesuatu, ada operatornya itu nggak bisa. Contoh nih ya, ini 22/7 kan berarti bagi. Misal ini 4 tambah 5, ini ada operatornya juga nih. Error juga, karena dianggap sebagai, apa ini, could not convert string to float. Nah, itu nggak bisa, karena dianggapnya string. Ya. Kita lagi nih, misal kita coba 5 kurang 2, sama, nggak bisa. Inputan yang ada operator itu dianggapnya string ternyata. Ya. Sama tadi, 22/7 kan anggapan kita memang itu 22/7 gitu loh. Nah, itu nilai, entah itu nilai mutlak ataupun yang lain, kita tahunya kan kalau PIS 22/7 sama 3,14 kayak gitu ya. Padahal kalau di sini, di Python ini ternyata dikenalnya itu ada operator. Oh, misal kalau ada operator itu, berarti dia adalah teks gitu, atau string kayak gitu. Makanya dianggapnya string kayak gitu. Convert string, value error, could not convert string to float. Gitu. Jadi tidak bisa nih. Nah, kaitannya seperti itu ternyata teman-teman. Nah, jadi nggak bisa ya. Oke Pak. Memasukkan 22/7. Oke, yang lainnya akan, ada yang ditanyakan lagi? Kira-kira? Pak, berarti kalau pakai 22/7 itu harus berubah dulu ya, float-nya itu harus diganti dulu atau bagaimana ya Pak? Kalau pakai 22/7 ya amannya teman-teman pakai variabel jangan inputan. Gitu. Paham tuh? Jadi nanti memakai variabel jangan inputan. Kalau pengen cari amannya. Itu gimana biar bisa guys.
Aduh, nggak bisa diklik tuh. Oke, bisa. Jadi amannya ini jangan dibuat inputan kalau pengen nganu. Jadi seperti ini, 2/7 gini. Nah, kalau seperti ini kan nanti otomatis dia akan menghitung. Pi itu dihasilkan dari 22 bagi 7 kayak gitu. Nah, aman kayak gini. Kita tanpa memasukkan pi dia akan dihitung. Misal 7, 8. Ini aman di sini. Jadi kita tidak memasukkan operator pas saat inputan itu. Gitu. Kalau pakai 22/7 berarti harus menggunakan variabel secara fix. Tidak secara dinamis inputan. Gitu. Seperti itu. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Maaf Pak, izin bertanya. Kalau Ya. misal yang return L sama return V-nya dihilangkan, apakah berpengaruh sama penghitungannya itu Pak? Maaf, Pak, agak kurang sedikit jelas. Gimana? Halo, Mbak. Bagaimana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, Mbak. Halo, Mbak. Tes. Pertanyaannya kurang jelas ya, gimana, Nggih? Ini Mbak siapa tadi ya? Halo? Suara saya dapat didengar dengan jelas, toh? Bisa, Pak, bisa. Oke, tadi Mbak siapa? Pertanyaannya gimana? Tolong ada yang bisa mengulangi, tolong diulangi dong. Tadi saya nggak kedengaran nih. Halo? Kalau return-nya hilang, itu bisa enggak, Pak? Itu tadi. Oh, gitu. Kalau return-nya hilang bisa nggak? Bisa, cuma nanti tidak mengembalikan nilai gitu. Contoh tadi kan kita sempat lupa ya penulisan ini tadi. Penulisan return baris nomor 7 ini loh. Kita sempat lupa ya. Tidak kita tuliskan ini. Coba saya hapus dulu nih. Berarti kan nggak ada nanti. Kaitannya gimana? Ini juga saya hapus dulu biar nggak membingungkan. Ini saya hapus dulu juga. Saya masukkan dari jaringnya 7, luas tabung 8. Volume tabung adalah non. Jadi bisa berjalan, tapi apa yang kita proses di sini, apa yang kita proses di sini itu nanti tidak akan dikembalikan. Jadi dari baris 14 ini, pemanggilan volume tabung ini, oke, kita melemparkan nilai. Kita melemparkan nilai, itu ada pi R ya di baris 14 ini. Ada pi RT ya. Yang pi R kan urusannya nanti dengan luas lingkaran. Nah, kalau yang volume tabung kan kaitannya dengan hasil dari luas lingkaran kan sudah kita dapatkan ya. Pi R ini tadi, luas lingkaran, kemudian kita melemparkan pi R, kemudian akan dilemparkan kembali atau dikembalikan dengan L gitu di sini. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan nanti hasil dari luas lingkaran PR itu ada nilainya. Kemudian kita ingin menghitung volume tabungnya nih. Oh, ternyata butuh parameter luas lingkaran dan T. Kita melemparkan luas lingkaran ini hasilnya, kemudian dan T-nya juga kita lemparkan. Di sini sudah diproses nih volumenya nih. V L kali T. Tapi tidak menggunakan return atau return. Tidak menggunakan return itu. Nah, kemudian di sini ternyata ini volume tabung ini dia akan menampung hasil dari proses ini apabila ada kembalian. Kalau misal tidak ada return, berarti kan tidak ada nilai kembalian. Nah, yang ditampung di sini apa? Nanti kosong, tidak ada nilainya. Berarti perlu nggak kita menggunakan return? Tergantung. Return itu kita gunakan apabila kita memang butuh nilai kembalian. Kalau tidak butuh ya berarti kita bisa menggunakan tidak menggunakan, kita bisa hilangkan. Nah, di sini karena kita butuh nilai kembalian berarti menggunakan return V itu. Beda lagi kalau teman-teman hanya digunakan bukan untuk proses ya, untuk iseng-iseng. Misal volumenya itu digunakan
Jadi digunakan iseng-iseng saja. Kayak contohnya kemarin ya, ada yang namanya ini def, ini pilihan lah, atau info lah, info kemudian digunakan di sini. Tidak ada parameter, kemudian di sini Anda digunakan untuk mencetak print. Misal ini sama dengan saya akan cetak berapa kali ya? 10 kali. Kemudian print ini adalah program volume tabung. Itu volume tabung. Nah, berbeda kalau seperti ini nanti. Ini, nah ini info kayak gini. Nah ini berbeda. Ini tidak ada return dan ini tidak ada parameter. Bisa nggak kita eksekusi? Kita coba ya. Nah, clear. Oke. Kemudian kita eksekusi. Masukkan nilai jari-jari. Ini kok enggak. Info. Ini oke, harusnya di atas infonya, maaf. Tak pindah aja nih. Ini di sini. Nah, saya ulang lagi, clear. Oke. Nah, program volume tabung hanya untuk digunakan untuk info kayak gini loh. Ini kan yang ini ya. Ini, aduh. Dari sama dengan ini loh, sama dengan panjang program volume tabung sama dengan panjang penutup ini itu dihasilkan dari mana? Oh, ternyata dari ini. Nah, dari ini. Ini tidak ada return-nya, hanya untuk mencetak nih. Berarti kan di sini kelihatan nih. Nanti kalau misal dijalankan langsung ke ini kan otomatis akan terdefinisi fungsinya, ini juga variabelnya. Kemudian sampai baris 16 ini dia memanggil def info nih. Nah, ini nanti akan langsung mencetak ini, hasilnya seperti apa. Kemudian akan melakukan operasi inputan ini, input R, input T, kayak gitu. Baru nanti diproses yang di sini. Fungsi-fungsi yang sekiranya menggunakan nilai kembalian ini. Nah, itu berbeda. Jadi tadi kan sudah kita coba ya, seperti itu. Nah, masukkan nilai jari-jari 7, 8. Nah, hasilnya seperti itu. Ini tidak memberikan nilai kembalian, ini hanya untuk mencetak. Jadi kita perlu untuk mencetak, tidak ada yang kita kirimkan, tidak ada yang akan atau yang pengen kita terima. Itu, kalau yang sini, ini itu ada yang ingin kita kirimkan dan ada yang ingin kita terima. Sama di sini juga ada yang ingin kita kirimkan dan ada yang ingin kita terima, seperti itu. Bedanya seperti itu kaitannya. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang ingin bertanya lagi kira-kira? Ada? Tidak ada ya, cukup jelas ya? Kalau tidak ada, kalau tidak ada nanti silahkan teman-teman pelajari lebih lanjut mengenai ini penggunaan beberapa cara-cara fungsi. Ini saya ada modulnya ini. Nah, nanti silahkan secara detail di sini ada yang namanya pembahasan fungsi. Pembahasan variabel secara lokal, global, kayak gitu nanti kelihatan juga. Seperti itu. Nanti bisa dipelajari. Untuk saat ini sampai sini dulu, ada yang ditanyakan kira-kira? Nggak ada yang ingin ditanyakan lagi ya? Maaf Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Pak, ini terkait rekaman perkuliahan. Nanti Ya. Bapak uploadnya setiap habis mata kuliah atau setiap akhir pekan atau bagaimana Pak? Saya usahakan setiap habis perkuliahan. Jadi nanti saya upload di Google Drive, nanti silahkan teman-teman bisa akses. Ya, baik Pak, siap. Tapi kalau nanti kalau semisal saya pas perkuliahan itu langsung tergesa-gesa mau kemana, itu nanti ya paling setelah saya kemana itu nanti segera upload. Yang jelas 1 hari pas setelah perkuliahan gitu. Bisa usahakan seperti itu. Gitu ya. Ya, siap Pak.
Oke, terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Atau ada? Silakan. Atau ada masukan? Cukup ya? Oke, kalau cukup silakan presensi, jangan lupa di e-learning. Kemudian nanti saya coba share ini apa namanya, saya upload dulu, kemudian saya share linknya. Terus kemudian nanti silakan dipelajari di modulnya lebih detail kaitannya mengenai fungsi itu bisa dipelajari lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan perkuliahan ini saat hari ini saya cukupkan sekian. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah bersedia bergabung pada perkuliahan saya hari ini. Terus semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bye.